nih ibu. Cakep-cakep banget tadi. Tiba. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salamnya harus semangat. Siap? Semangat ya? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya. Jawab salamnya kenceng, utangnya segera dilunasi. Amin. Ini santunan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati syahidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'il muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mubdi'un nizamil alam ala akmali hikmah. La ilaha illahu tabarakallahu rabbul alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Orang yang paling pelit di antara umatnya Rasulullah, apabila nama Rasulullah disebut dia tidak menjawab sallallahu alaihi ya. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqal qadrihi wa miqdaril azim. Alafu ya di belakang ya. Qala Allah Ta'ala lin nabi wa habibi musalliyan alaihi wa mudahiran ni'matahu ladaihi. Ya ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya alhamdulillah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah asar syarun wal mutasyaddiqun wal mughfayqibun. Qala ya Rasulullah faqad alimna asar saruna wal mutasyaddiquna wal mughfayhimun. Ma al mughfayhimun ya Rasulullah? Qala huwa al mutakabbir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah karim ajman. Amin. Al-Fatihah. Biasanya kalau udah Al-Fatihah udah ya ngajinya ya. Kira-kira ibu-ibu siap enggak ngaji sampai jam 12 malam? Serius? Nyampe jam 2? Pak RT, ini warganya luar biasa. Ini warganya semuanya insya Allah ahli nggak? Bohong. Masa apa kuat sampai jam 2? Di antara akhlak mulia Rasulullah, di antara salah satu akhlak mulia Rasulullah adalah menyantunin atau menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan, santunan dulu ya, mengatakan ya, ana wa faqilu yatimi fil jannah kahadhihi. Aku, kata Rasulullah, dengan orang yang menyantunin anak yatim kelak di surganya Allah kahada seperti dua jari ini berdekatannya. Makanya di sini saya minta tolong siapkan 5 anak yatim. Alhamdulillah jamaah teman-teman saya yang dari Seroja ke sini ada yang mau ngasih ya. Mana anak yatimnya? Ntar perwakilan aja gitu ya. Dan adapun dalam satu hadis, apabila engkau menyantuni ayat yatim ya, diusahakan mengusap rambutnya dari depan ke belakang ke depan lagi. Ya, segala sesuatu harus ada kaifiahnya, caranya supaya nilai sunnahnya pun ada ya.
Hadratal muta'allimin, para alim, para ulama, dan gak apa-apa, langsung gak apa-apa ya, turun gak apa-apa. Apa mau ngopi dulu? Ya. Hadratal para alim, para ulama yang selalu saya taati fatwa-fatwanya, wabil akhas para asyatidah, wabil khusus al-mahbub al-habib Naghib, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Amin. Dimudahkan rezekinya, Amin. dibarokahkan usianya, amin. Ya Rabbal alamin. Wabil akhas kepada guru kami, banyak banget namanya ya, seperti satu-satu ya. Wabil akhas kepada guru kami Ustadz Rafiqur Rahman, Ustadz Muhammad Ni'am, Ustadz Riyadi, Ustadz Gunawan, Ustadz Bustoni, Ketua DKM Bapak Sudarmoko, adamallahu izzahum wa syarafallahu qadrahum wa talallahu umrahum fi syihatin wa afiatin fil jasad, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para agonia, para donatur yang telah menyumbangkan, menyisihkan sebagian hartanya untuk terlaksananya Maulid Nabi. Saya yakin demi Allah tidak akan percuma. Bakalan Allah ganti dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, apabila ada halangan sakit, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang sakit batuk dihilangkan batuknya, yang sakit mata dihilangkan sakitnya, jangan mata jangan sakitnya ya. Dan semua mudah-mudahan dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu taala. Kenapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi? Ada apa di balik riwayat Maulidun Nabi? Apakah Rasulullah berkurang kemuliaannya di sisi Allah kalau kita tidak memperingati Maulid Nabi? Tidak, ya. Sedikit pun tidak. Kemuliaan Rasulullah sampai akhir zaman tidak akan hilang, bahkan akan menjadi manusia paling utama di akhirat kelak. Ya. Lasta nuhi dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnana nuhya dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekarang bukan sedang menghidupkan Maulidun Nabi, akan tetapi kita dihidupkan oleh Maulidun Nabi. Sebab Maulid Nabi kita ada, sebab Maulidun Nabi alam ini diciptakan. Laulaka ya Muhammad lam laulaka ya Muhammad walam akhlaqtuka, ya. Andai kata aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan langit, bumi, matahari dan seisinya. Ya, sebelum kita lebih lanjut kepada akhlakul Rasul, kenapa? Adakah adab akhlak yang dianjurkan oleh para salafus sholihin tentang Maulidun Nabi? Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang yang menafkahkan, menyisihkan hartanya 1 dirham untuk terjadinya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bakal menjadi temanku di surga. Maulid adalah bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Maulid sebagai bentuk rasa terima kasihnya kita kepada baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La yaskurullah ta'ala man la yaskurun nas. Tidak disebut orang itu bersyukur sedangkan orang itu tidak mau
mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain. Ya. Tidak bisa dikatakan orang itu telah bersyukur kepada Allah kalau dia berat untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan manusia lain. Seorang guru kepada muridnya, orang tua atau anak kepada orang tuanya, begitupun sebaliknya. Harus ada ungkapan terima kasih. Ketika seorang itu berterima kasih kepada makhluk, sama saja kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, udah ngantuk belum? Ma, terima kasih ya, Bang. Oh, makasih. Terima kasih. Kenapa, Pak? Itu sayur pucung apa gabusnya kok enak, mah? Wah, yang bener, Pak. Iya, mah. Lebih enak daripada tuh toko yang di depan GSI, material masakannya. Lebih enakan sayur pucung mama. Yang bener, Pak. Iya, mah. Gimana, Pak, rasanya? Tapi agak asin, Pak. Agak asin, mah. Oh iya, mah. Pak ya, mohon maaf, Pak. Tadi mama pas masak itu sayur pucung sekuali, mama lupa masukin garamnya 1 ember, jadi agak asin. Ya nggak apa-apa, mah, tetap enak. Terima kasih, mah. Ya udah, mah. Rasa terima kasih saya, kira-kira mama pengen apa? Ntar papa insya Allah beliin. Nah, kadang kan cewek, ibu-ibu kadang kan malu-malu ya kalau minta ke suami. Bener, Pak, serius, mah. Oh ya udah, Pak, saya pengen ini, Pak. Ya, kata ibunya, kadang ibu-ibunya kan kadang suka malu-malu minta ini, Pak. Lah, mah, ada anak-anak kok minta gini, mah. Bukan cincin, Pak. Oh, dikira tuh minta apa gitu. Oh, minta cincin. Ya udah, insya Allah besok dibeliin. Terus apa lagi, Mas? Kalian bener, kalian ini, Pak, minta ini. Kan itu masih ada cumpangannya, bukan sekalian rantai emasnya. Ya, ungkapan terima kasih dalam bentuk apapun. Terus maulid yang kita baca ini adalah manusia yang paling sempurna. Tadi Habib Nabi membacakan ya kisah tentang maulid Nabi, walaqad tasofa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadi puan kita batihutunul aur. Ada kata menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah, susah, Pak. Ada luar biasa. Ya. Pernah Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaquhu al-Qur'anul Karim. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Mau ngaji nyampe 30 juz semalam ini? Ya. Mau enggak kira-kira ngaji sekarang nyampe 13 juz akhlaknya Rasulullah di Al-Quran kita kaji? Gak akan ada yang sampai menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Rasulullah SAW maha sempurna, baik dari penciptaan ataupun akhlaknya. Itulah kebaikan atau kesempurnaan Rasulullah SAW. Bu, Pak, ngopi dulu, napa ngopi? Makan, silakannya, ada nasi, makan dulu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya ini, Pak, ya, Rifai ini, kalau saya kepengen masuk surga dengan mengandalkan amal yang saya kerjakan, rasa-rasanya tipis harapan, Pak. Tipis. Saya tahu sholat saya seberapa banyak, saya tahu. Sodako saya berapa besar, saya tahu. Jaga lisan saya seberapa hebat, saya tahu. Kalau saya ngandelin amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya jauh kemungkinan saya. Terus yang membuat saya optimis dan tidak putus asa karena dua, Pak. Yang pertama karena rahmatnya Allah, yang kedua karena syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala lin Nabi, ya ayuhan Nabi. Ya,
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul itu dengan kata-kata yang amat lembut, wahai nabiku, wahai kekasihku, qul, katakanlah linnasi kepada manusia, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan anugerah dan rahmatku maka dengan demikian berbahagialah kalian. Peringatan Maulid ini sebagai bukti kita bahagia karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bid'ahnya. Adapun bid'ah, para ulama menjelaskan adalah bid'ah yang membawa kebaikan. Ya. Gak apa-apa yang kurang suka umpamanya silakan. Makanya ini saya lebih seneng membahas tentang kenapa sih kita harus maulid. Di antara akhlak tadi saya lihat ada masih banyak akhlak ketika kita hendak bangun dari mahalul qiyam. Akhlaknya ketika hendak bangun gini nih posisi ya, akhlaknya harus seperti ini, sallallahu ala Muhammad, itu ya. Jadilah jangan langsung gini, itu suul adab, kurang ya. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah min baini yadihi Rasulillah, ketika Rasulullah sedang berkumpul. Seorang lelaki dari Badui ya, perawakan besar itu datang kepada Rasulullah, tiba-tiba ada di hadapan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma'adinu. Ya Rasulullah, apa itu agama? Rasulullah menjawab, ad-dinu husnul khuluqi. Agama itu terletak di budi pekerti yang baik. Oke lah, kita banyak sholatnya, kita banyak puasanya, kita banyak sedekahnya, tapi kalau tidak ada akhlak, seolah-olah dia belum beragama. Kenapa yang sering sholat ribuan kali tapi sering menyakitin orang? Berarti itu akhlaknya belum nempel di hati sanubari. Ya. 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 Terus apabila maulid Nabi dibacakan, diusahakan air yang ada di depan kita buka botolnya. Insya Allah dengan barokahnya bacaan maulid Nabi, masuklah barokah kepada air tersebut. Ya. Wa qala Imamuna Syafi'i rahimahumullah ta'ala, man jami'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, siapa orang yang berusaha mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati maulid Nabi, wa hayya atau aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'asyidikin wa suhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Inilah syafaat Rasulullah. Kita mengandalkan ibadah kita tipis kemungkinan, karena kita cinta kepada maulid Nabi, insya Allah mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengumpulkan ikhwan saudara-saudaranya untuk memperingati maulid Nabi, orang siapa yang menyediakan tempat untuk jamaah, siapa orang yang menyediakan makanan untuk tamunya Nabi, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan dengan para syuhada, orang yang mati syahid. Kalau sekarang dikirim ke Israel, berani enggak? Pahalanya seperti itu ya. Mati syahid ya. Wassolihin, kita obat disebut solih itu masih jauh ya. Kalau kita ngandelin amal yang kita kerjakan masih jauh. Kalau kita putus asa ya susah. Wa qala imamuna siapa ya? Ada yang tahu enggak? Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, man 'azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Siapa orang yang mengagungkan, memuliakan, memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, faqad ahya al-Islam. Sungguh orang itu benar-benar telah menghidupkan agama Islam ini. Kalau orang yang gak setuju maulid, berarti orang itu tidak rela Nabi Muhammad dilahirkan.
Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida ghazwatal badri wa hunain. Siapa orang yang menafkahkan rizkinya untuk memperingati maulid Nabi 1 dirham. 1 dirham emas itu 3 gram emas, kurang lebih 300.000 ya. Untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwatal badri, seolah-olah dia menyaksikan perang Badar dan perang Hunain dan mati syahid di dalamnya berperang dengan Rasulullah. Baca maulid ya. Satu lagi supaya kuat. Wa qala Ali karamallahu wajhah, man adama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi. Siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi, kata sahabat Ali karamallahu wajhah, dan menjadi sebab musabab terlaksananya peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'asyaddiqin, akan berkumpul kelak di yaumil qiyamah dengan orang-orang yang membela agama. Satu lagi supaya kuat, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Wa qala Imamuna Fakhruddin Ar-Razi rahimahumullah ta'ala, man quri'a maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ma'in, man quri'a maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burin aw syai'in wa akhara min kulli wa akhara minal makulat. Siapa orang membacakan maulidun Nabi di 1 garam ataupun gandum ataupun sejenisnya, maka makanan itu akan memiliki barokahnya sebab dibacakan maulidun Nabi ya. Wa quri'a maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ma wa man syariba min dzalikal ma dakhala qalbu al-funuri wa rahmah wa yadkhulu wa yakhruju ghilli wa dhillah wa la yamutu dzalikal qulub. Siapa orang yang membacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada air, ya, makanya pas maulidun Nabi sedang dibacakan, buka air itu, kemudian seseorang itu meminum air tersebut, maka dari air tersebut akan masuk 1000 rahmat dan akan keluar 1000 penyakit hati. Tuh ya, itu Rasulullah SAW tentang maulid ya, para imam menyatakan demikian. Terus Bu, nilai suatu kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan negara sekalipun adalah moralitas yang dimilikinya. Akhlak adalah standarisasi dari seluruh kehidupan masyarakat manusia. Jika baik akhlak, rumah tangga pasti akan sakinah. Jika baik akhlak, tentamlah hidup bertetangga. Dan jika baik akhlak, akan utuh negara ini, bangsa ini. Tapi jika akhlak pribadi kita masing-masing jelek, hancurlah rumah tangga, hancurlah bertetangga, bahkan negara yang besar ini sebab penduduknya hilang akhlak akan hancur. Pantas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pantas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semangatnya kurang lagi. Pantas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan dirinya sendiri, innama bu'istu li tamima makarimal akhlak. Aku diutus ke alam ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu tugas saja, Bu. Hanya satu tugas saja Rasulullah diutus. Apa tugasnya? Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak terhadap siapa? Manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak manusia kepada manusia, bahkan akhlak manusia kepada makhluk selain dari manusia. Bahkan ke binatang pun kita harus berakhlak. Ya. Lanjut? Masih kuat? Ya, lanjut ya. Ya. Terus
Inilah akhlaknya, satu akhlak tapi mencakup 3 dimensi dalam kehidupan. Apa saja akhlaknya? Tadi akhlak manusia kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri segala nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan sering ngeluh ya, gara-gara belum turun BLT ngadu ke Pak RT gini akhirnya bermusuhan karena rasa syukur kita kurang. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak bersyukur, man lam yarda biqada'i, siapa orang yang tidak ridho terhadap ketentuanku kata Allah, walam yashkur li'ata'i, siapa orang tidak mensyukuri akan nikmatku kata Allah, falyatlub rabban siwa'i, maka silahkan cari Tuhan selain aku kata Allah. Wal yakhruj min tahtas samai, dan keluar kau dari kolong langitku. Pedas ancaman Allah ya. Harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Nabiku Muhammad kepada para manusia bahwasanya dengan karuniaku mereka hidup. Karunia Allah apa aja Bu? Apa aja karunia Allah? Jangan jauh-jauh kita mikir cuman antara kaya dan miskin, bukan hanya itu. Karunia Allah kita masih bisa bangun pagi aja, itu adalah karunia yang luar biasa. Kenapa alasannya kita masih dibangunkan oleh Allah pagi hari? Karena Allah pengen melihat hamba-hambanya bersyukur kepada Allah ya. Satu contoh anugerah yang mungkin kita sering lupa, yang kira-kira beras sekilo seliter berapa sekarang Bu? 15 ya. Saya jarang ngasih uang belanja sih Bu, jadi lupa. 15.000. Kira-kira kita tidak makan sehari masih kuat nggak Bu? Kuat ya. Udah itu bapak-bapak besok-besok Pak kurangin ya uang belanjanya. Kalau kita tidak minum tapi satu yang sering kita lupa, anugerah yang paling luar biasa dari Allah adalah bernapas Bu. Kuat nggak kira-kira nggak napas 1 jam? Makan sehari pun kita insya Allah kuat, tapi dengan napas yang kita sering lupakan ya. Napas Bu, manusia kita dalam 1 menit ini tentang nikmat Allah, karunia Allah. 1 napas dalam 1 menit itu 16 sampai 17 kali hisapan. Kita praktek di rumah ya Bu, bener gak kata saya? 1 menit, dalam 1 menit manusia bernapas 16 sampai 17 kali hisapan. 1 kali hisapan paru-paru membutuhkan 1,5 sampai 2 liter udara. Umpamanya udara itu kita beli udah berapa miliar dalam 1 bulan, udah berapa ratus ribu dalam per jam. Itu nikmat yang sering kita lupakan tuh ya. Makanya kita mengharap karunia Allah, yang karunia yang paling bagus, yang paling hebat apa Bu? Ya. Innallaha yu'til mala liman ahabba wa man lam yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rezeki kepada seluruh manusia, baik manusia itu beriman kepada Allah ataupun manusia itu tidak beriman, tetap Allah kasih rezeki. Napas, mau si fulan, mau orangnya baik ataupun kurang baik alias brengsek, tetap Allah kasih rezeki. Wala yu'tidina illa liman ahabba, terkecuali anugerah yang satu ini, agama Islam akan ditanamkan kepada orang yang Allah pasti itu cinta kepada manusia tersebut. Nikmat iman, Islam,
sehat wal afiyah. Ya. Makanya terus tadi ya Rasulullah ma'adinu, udah di depan nanya lagi Rasulullah, apa? Explain to me what is religion. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku apa sih yang disebut agama ini. Rasulullah menjawab, Rasulullah juga pakai bahasa Sunda juga. Ya. Religion is good of morality. Agama adalah baik budi pekerti. Tuh mujizatnya Rasulullah luar biasa, Pak. Kalau Rasulullah kumpul dengan orang Sunda langsung bisa ngomong Sunda. Kalau kumpul dengan orang Jawa ngomongnya Jawa. Lidahnya Rasulullah itu seperti apa? Luar biasa, manusia termulia. Bahkan Rasulullah orang yang paling hebat akhlaknya, paling hebat di antara manusia seluruhnya. Rasulullah lagi duduk hebat, Rasulullah diri hebat, kumpul dengan kawan-kawannya hebat, bahkan musuhnya pun segan. Ya, itu Rasulullah. Kita sudah paling di majlis saya aja saya dihormatin, sama orang belum tentu. Rasulullah itu multi, multi. Terus Rasulullah itu nggak kaku, Pak, enggak. Ayo di masjid aja, nyampe tasbih nyampe panjang banget, enggak. Rasulullah itu fleksibel. Bahkan Rasulullah sering bercanda juga. Akhlak Rasulullah yang paling baik adalah memahami tentang kondisi orang lain. Terus datang lagi ke belakang, ya Rasulullah ma'adinu, wahai Rasulullah tolong jelaskan apa agama 3 kali, depan belakang samping kanan samping kiri. Nyampe Rasulullah fa'il tafat ilaihi, Rasulullah menoleh kepada lelaki tersebut, amma tafaqquhu, apakah kamu belum mengerti juga bahwa agama itu adalah husnul khulqi, budi pekerti yang baik. Apa sih husnul khulqi? La taghdab, jangan engkau mudah marah. Oh, ya. Berarti orang yang sering marah-marah itu agamanya tipis. Ya. Ada ibu-ibu di sini yang sering marah? Aduh. Mudah-mudahan jangan ya. Saya juga seorang suami kalau dimarahi terasa teraniaya, Bu. Dizolimi. Kadang mohon maaf, ibu-ibu itu kalau kita tidak ada dukungan dari ibu-ibu, kita nggak bakalan sukses, Pak. Kita nggak bakalan punya anak kalau nggak ada ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, ya, Bu, masih kuat? Ibu-ibu nih, ya, mohon maaf ibu-ibu dalam sehari, ya, dalam sehari itu berkata-kata atau berucap-ucap nyampe 16.000 kali. 16.000 kali ibu-ibu, coba ntar dicek aja, ngomong 16.000. Laki-laki cuma 7.000. Ya, makanya di sini akhlak Rasulullah yang paling luar biasa adalah menjaga lisannya. Al-mu'min walladhi yakhafullahu ta'ala yadhuru al-mu'min. Orang mukmin itu terlihat dia keibadannya, kemukminannya, yaitu menjaga lisannya. Dari apa? Wa yamna'u minal ghibah, hobi ghibah apa? Wan namimah wal buhtan wa kalamul fudul. Ciri-ciri orang mukmin itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lidahnya terjaga dari ngomongin orang. Hobi nggak ngomongin orang? Saya juga masih hobi, Pak, susah. Makanya pas para sahabat sedang berkumpul, ya sahibi, wahai para sahabatku, atatruna ma'al ghibah, tahukah engkau itu apa yang dinamakan ghibah? Waqalu, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, sungguh Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Al-ghibatu dikru akhoka dikru ma akhoka la yakruhu. Membicarakan kejelekan orang lain sedangkan orang tersebut tidak terima kalau dibicarakan tentang kejelekannya. Ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhihi ma aqul. Tapi realitanya seperti itu ya Rasulullah. Itu bujangan udah 30 tahun belum kawin, ya Rasulullah, nyatanya seperti itu. Itu apanya? Ya Rasulullah, wa in kana fihi ma taqul faqad bahattahu. Ya demikian pun dimasuk dalam kategori ghibah. Wa illam yakun, adapun kalau orang tersebut tidak melakukan seperti itu atau kondisinya enggak seperti itu, iktabat, sungguh engkau telah mendustakan dia. Tuh, jaga lisan Bu, jaga lisan Pak. Ya. Lisan itu luar biasa. Ada seorang syekh yang mengatakan apa? Keeping the verbal stick of fire. Menjaga lisan taruhannya iman Bu. Kita kalau mau cari tahu segimana iman seseorang itu tebal atau tipis, lihat dari lisannya. Innal fulana, bahwasanya ada satu wanita tasumun nahara wa taqumul laila. Ada satu wanita pada zaman Rasulullah cantik luar biasa. Kalau ada sekarang depan saya mungkin saya juga doyan. Cantik luar biasa. Kalau siang dia puasa. Sok siapa? Laki-laki mana sih yang gak goda? Ada satu wanita cantik siang hari selalu puasa, wa taqumul laila, selalu bangun malam untuk menjalankan sholat malam. Dan saya pun yakin bapak-bapak di sini sering bangun malam mau kencing, ya sering. Tapi wanita tersebut Pak, la khayra fiha, orang tersebut wahiyya syai'atun zironiha bilisaniha. Tapi orang wanita tersebut yang hebat ibadahnya, cantik parasnya, kalau malam sholat tahajud, kalau siang puasa, kata Rasulullah, dia tidak ada kebaikan padanya. Kenapa? Karena sering menyakitin tetangganya dengan lisannya. Wahiyya min ahlin nar, wanita tersebut adalah contoh orang yang menjadi ahlu neraka. Lisan, menjaga lisan, taruhannya iman. Ya, lisan. Makanya ada satu hadis mengatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Menggibah, menjelek-jelekkan tetangganya itu dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kalau zina, mohon bukannya zina itu ini, bukan. Ada zina mata, zina telinga, ya, zina sogir bukan yang kabir. Kenapa wahai Rasulullah? Kok bergibah bisa lebih parah dosanya ketimbang zina? Karena andai kata kalian berzina, summa fatubullahu ta'ala, kemudian bertaubat kepada Allah, tidak akan melakukannya lagi, beres urusan. Ya. Tapi kalau menggibah, selama orang tersebut belum memaafkan, Allah pun tidak akan memaafkan. Ya, jaga lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia terletak sebagai mana dia bisa menjaga lisannya dalam bertutur kata. Ya Bu, paham kan? Nah, terus udah ngantuk belum? Capek enggak? Capek yang di atas apa yang di bawah?
Oh iya ya, enak yang di atas apa yang di bawah? Ya. Apanya? Tuh pada ngeres mulu. Aneh. Piktor banget, piktor katanya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, udah jam tengah 11. Lapar ya. Lapar sama saya juga. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.